Blek! Herlina marah. Mas, kok aku tidak ditungguin? Loh, nggak tungguin gimana? Masnya sambil menarik selimut mau tidur. Kamu tadi lewat, aku tegur. Mun, sudah selesai. Kamu diam saja. Tak, 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 tak. Tak. Bunyi jatuh. Aduh mbak, kamu naruh sapu kok sembarangan. Loh, kamu lihat? Iya, lah kan kamu yang nyapu tadi. Selamat malam. Kali ini saya akan membawakan cerita dari pelintas jembatan hitam yang bernama Herlina Yahya. Herlina bertempat tinggal di Jakarta Timur. Kejadian ini sekitar tahun 2017, di mana Herlina dengan suaminya tinggal di sebuah rumah dinas. Rumah dinas ini merupakan perumahan yang masih kelihatan kuno lah. Mungkin seperti perumahan tahun 80-an. Sehingga kalau kita memasuki perumahan tersebut tengah malam, ada kesan mistis dan angker di perumahan tersebut. Kejadian tahun 2017 ini, pada saat malam, suami Herlina pulang sekitar jam 23.00. Bayangkan, malam jam 23.00 masuk ke perumahan menuju rumah tempat tinggalnya yang terkesan mistis. Ketika suami Herlina mengetok pintu, tok, tok, tok. Assalamualaikum yang. Kemudian Herlina tergopoh-gopoh menuruni anak tangga karena kebetulan kamarnya di atas. Tak, tak, tak. Sampai membuka pintu dari dalam. Krek. Iya suamiku, kamu sudah pulang? Iya dong, kebetulan malam ini dinasku tidak sampai pagi. Ketika Herlina membuka pintu, kemudian menyapa suaminya, tentu suaminya membungkuk karena mau melepaskan tali sepatu. Tidak sengaja ekor mata Herlina melihat ke pohon mangga di pojok kanan rumahnya. Sekilas Herlina melihat ada sepasang mata yang menatap dari rimbun daun mangga tersebut. Herlina terkesiap, langsung menarik suaminya ke dalam rumah. Ada apa sih? Kamu tarik-tarik aku? Kan aku lagi bukain tali sepatu. Udah mas, masuk dulu mas. Setelah masuk, pintu langsung ditutup. Tak, tak. Kemudian Herlina membawa suaminya ke atas karena tadi kamarnya di atas lantai 2. Setelah dalam kamar, beberapa saat suaminya ganti baju. Kemudian Herlina pun banyak bertanya kesibukan suaminya pada hari itu. Nggak lama berselang, Herlina punya keinginan ingin buang air kecil. Mas, temani aku dong, aku mau buang air kecil. Dan kebetulan kamar kecil atau toiletnya Herlina ini ada di bawah. Nah, otomatis dia harus melewati anak tangga tadi. Nah, tak, tak, tak. Ketika melewati anak tangga, nah pas tangga keempat atau kelima, itu sebenarnya di tangga itu ada ventilasi kecil. Nah, dari ventilasi tersebut kita bisa melihat halaman depan. Lagi-lagi, ketika Herlina menuruni tangga, Herlina ekor matanya ke arah ventilasi di kanan ketika ia menuruni anak tangga tersebut. Dia melihat sosok perempuan berbaju putih berambut ikal membelakangi tembok yang berventilasi tadi. Nah, bayangkan tembok berventilasi, depannya ada halaman.
Herlina tidak peduli, tetap menurun tangga dan masuk ke kamar mandi. Mas, tungguin aku, karena aku buang air kecil agak lama. Baiklah, kata masnya. Karena Herlina tidak memberitahu pada suaminya tentang penampakan dia melihat dari ventilasi tersebut ya. Kemudian Herlina mengatakan, Mas, tidak ada suara. Mas, tidak ada lagi suara. Akhirnya Herlina dengan tergopoh-gopoh membuka pintu kamar mandi. Srek! Herlina berlari menaikkan tangga. Ketika menaikkan tangga keempat kelima, dia melihat sosok perempuan tadi membelakangi dia di depan tangga tersebut. Bayangkan para pelintas jembatan hitam. Sosok yang tadi dilihat di halaman sekarang berpindah tempat persis di depan Herlina dan membelakanginya. Herlina berhenti sesaat dan memejamkan mata dan membacakan ayat-ayat yang dia tahu dan dia mengerti. Ketika ia membukakan matanya, sosok tadi sudah tidak kelihatan. Kemudian naik terus sampai ke depan pintu kamar. Dek! Herlina marah. Mas, kok aku tidak ditungguin? Loh, nggak tungguin gimana? Masnya sambil menarik selimut mau tidur. Kamu tadi lewat, aku tegur. Bun, sudah selesai. Kamu diam saja. Kemudian aku ikuti kamu dari belakang. Ah, masa sih mas? Udah. Besok pagi kita bicarakan, kata Herlina. Kemudian mereka pun tertidur sampai pagi matahari naik di ufuk timur. Kejadian ini kemudian berulang kembali di malam berikutnya. Pada suatu malam, masih di tahun 2017, di rumah yang sama, Herlina seperti mendengar ada anak kecil yang bermain di halaman rumahnya. Ya, kalau anak kecil, kalau kita lihat di PAUD ya, ada main ayunan, ada yang main imbang-imbangan gitu, dan suaranya riuh. Herlina sempat mengintip dari lubang kunci rumahnya. Dia melihat sekumpulan bocah-bocah yang tidak sampai setinggi pinggang berlarian di halaman rumahnya. Kemudian Herlina cepat menarik matanya dari lubang kunci tersebut dan naik anak tangga menuju kamarnya ke atas. Tapi saat dia berjalan, tergiang ada suara mengatakan, "Tante, kami numpang main ya." Herlina gemetar, keringat dingin turun sekujur tubuhnya. Herlina terdiam karena dalam batin dia mengatakan, anak-anak perumahan kalau memanggil dia adalah tante. Kemudian Herlina masuk ke kamarnya, tidur sampai suaminya pulang. Tidak ada kejadian apa-apa. Minggu depan ternyata rumah yang ditempati Herlina harus direnovasi. Renovasi ini bisa memakan waktu 7 bulan, 6 bulan, atau 8 bulan. Nah, karena rumah direnovasi, untuk sementara Herlina dan keluarga diberi numpang di rumah dinas yang kosong. Ada dua pilihan. Ada rumah dinas berlantai 2 atau rumah dinas berlantai 1. Akhirnya Herlina memutuskan untuk memilih rumah yang berlantai 2 yang ada di pojok perumahan, dan kebetulan halamannya ada, kemudian jendela di belakang itu menghadap sebuah kali dan berdampingan dengan TPS, tempat pembuangan sampah lah, warga-warga perumahan. Jadi kalau dibayangkan kalau kita jalan, rumahnya di pojok, tapi batasnya ada sebuah kali yang tidak begitu besar, tapi airnya cukup deras. Disitulah Herlina memilih untuk tempat tinggal sementara sampai rumah dinasnya setelah
direnovasi nanti. Kemudian malam pertama tidak ada kejadian. Malam kedua, malam ketiga. Setelah 7 hari, barulah ada kejadian yang cukup mengagetkan Herlina. Pada suatu ketika setelah 7 hari, Herlina punya seorang adik. Kita taruhlah namanya Leni. Leni ini kerjanya perawat. Kemudian sekitar jam 2 siang atau jam 3 lah, Leni ini pulang. Ketok pintu, tak tak tak. Mbak, aku pulang loh mbak. Loh, kok cepat pulang? Iya mbak, kebetulan ada rapat, hingga pulang dipercepat di rumah sakit. Oh ya udah, kamu jangan lupa ya, kamu setelah ganti baju, kamu pel lantai 1 yang ada ruang tamu itu. Iya mbak. Kemudian adiknya naik ke atas. Kemudian beberapa saat Herlina melihat Leni turun dari tangga. Tak, tak, tak. Tapi karena Herlina yakin itu adiknya dan posisi Herlina membelakangi, jadi kalau kita membelakangi kan kita rasa ya ada yang lewat. Tapi kita yakin itu adik kita karena kan cuma Leni yang naik ke rumah itu, ke tangga tersebut. Jangan lupa ya kamu pel itu Len. Ya, itu saja jawaban yang Herlina terima. Setelah kejadian tersebut, dari atas, tak 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 tak, bunyi jatuh. Aduh mbak, kamu naruh sapu kok sembarangan? Loh, kamu Len? Iya, lah kan kamu yang nyapu tadi. Kamu yang menaruh sapu tersebut di situ? Enggak, aku baru bangun loh mbak. Tadi aku pulang sekitar jam 3. Aku lihat mbak di dapur. Aku langsung saja ke kamar tidur. Ya aku tidur merem. Ini aku baru turun. Dalam batin Herlina, siapa yang turun dari tangga tadi? Dan aku sudah ambil sapu untuk menyapu. Herlina tidak bisa berkata lagi. Dia berusaha menenangkan batinnya. Karena sudah cukup kejadian-kejadian mistis dia alami. Hingga pada puncaknya adalah ketika hari ulang tahun Herlina. Suaminya mengatakan, aku pulang jam 9.30 malam loh Herlina. Oh ya mas, udah aku mungkin agak telat, kata Herlina. Karena Herlina kebetulan kan dia memang ada kerja di luar. Dalam hati Herlina, dia menganggap, dia beranggapan, dan dia menyimpulkan akan ada kejutan di rumah ketika dia pulang. Karena yang namanya ulang tahun itu adalah hal yang luar biasa. Herlina pulang sekitar jam 11 malam. Dari kejauhan, dia melihat rumahnya sepi, lampu gelap. Herlina masih berpikir akan ada kejutan. Kemudian Herlina buka pintu, ternyata pintu kunci, dia buka. Trek, trek. Ah, ini paling suamiku ingin beri kejutan. Jadi seolah-olah belum ada orang di rumah. Herlina masuk. Ketika Herlina masuk, dia langsung masuk ke pintu kamar, menuju kamar. Ini saya merinding ceritanya masalah ini. Pas masuk ke pintu kamar, dia melihat sekelebat bayangan. Sebenarnya bukan bayangan, utuh. Tapi Herlina mengatakan dalam batinnya, suamiku ada di rumah. Tapi dia melihat bukan dalam kamar, di luar. Herlina masih yakin suami di rumah. Karena Herlina berganti baju segala macamnya, Herlina menurun tangga lagi. Tak, tak, tak. Ke dapur, karena dapur kan di lantai 1 ya. Dia melihat lagi, di pojok itu ada orang duduk. Dan Herlina meyakini, wah ini ada kejutan untuk ulang tahun saya ini. Tapi apa ya kejutannya?
Harina menunggu lampu dinyalakan. Karena biasanya begitu kalau ulang tahun yang surprise begitu. Tapi tidak juga terjadi harapan yang Harina mau. Akhirnya Harina menoleh lagi, menegaskan sosok yang duduk tadi. Tidak ada orang di pojok kursi tersebut. Harina bergegas, naik tangga, tak 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 tak, menuju kamar tidurnya. Dia kunci, trek trek, jadi dalam kamar. Di luar dia mendengar suara sayup, tegas, berat, berada dalam lorong dalam. Sudah tahu saya kan?